Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menyimak siaran keagamaan program Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Kaum muslim dimanapun Anda berada, pendengar setia Radio Dais, saya Hilal akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan dalam acara Cahaya Kolbu Radio Dais 107,9 FM. Dan di tengah-tengah kita telah hadir guru kita Dr. Kiai Haji Muhyiddin SAG MAG MH. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa ketemu dengan Pak Muhyiddin pagi hari ini. Orangnya muda, energik, dokter, Masya Allah. Nah, beliau ini adalah dosen Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro dan juga selaku tim ahli radikalisme di Undip, dan juga aktivitas beliau sebagai Komnas Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang. Pada pagi hari ini insya Allah beliau akan berbicara tentang fitnah kubra, belajar dari masa lalu. Bagi para pendengar semua dimanapun Anda berada, bila mana ada pertanyaan silahkan dilayangkan ke 0821 336 70.000 atau telepon 024 674 6352. Untuk itu mari kita bersama-sama menyimak paparan daripada guru kita Dr. Kiai Haji Muhyiddin. Monggo Pak Yai. Ya, terima kasih pada Mas Hilal selaku host dan pada seluruh pendengar setia Radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah. Tema kita mengenai masalah fitnah kubro. Ini sebagai pembelajaran bagi kita semua ke depan. Sebelum kita mengambil hikmah dari kasus itu, saya ingin menjelaskan mengenai makna dari secara bahasa etimologisnya. Fitnah itu memang bahasa Arab gitu ya. Dari bahasa Arab yang maknanya itu bisa beragam. Biasa kan satu kata itu bisa menyempit, bisa meluas, tidak hanya satu kata ya, artinya. Misalnya kata bisa itu maknanya mempunyai arti dapat atau kemampuan, bisa racun. Ular itu punya bisa. Gitu iya, iya, betul. Kata fitnah juga begitu. Sehingga kalau ada orang hanya memaknai satu kata, nanti malah mempersempit makna itu sendiri. Bisa mereduksi kehilangan. Lah, fitnah bisa artinya itu ujian, bisa artinya cobaan. Bahkan kalau kata fitnah dikaitkan, sering kita dengar kata dalam Al-Quran itu al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu fitnah di situ artinya bukan bohong atau dusta atau menuduh, tidak. Tapi konteksnya ayat itu berkaitan dengan melakukan huru-hara. Sehingga pada waktu itu kalau melihat ayat Al-Quran di situ al-fitnatu asyaddu minal qatl, itu waktu itu terjadi kehuru-haraan, kesusahan dan seterusnya. Kalau mungkin bahasa yang agak mirip, fitnah itu bisa diartikan melakukan tindakan teror, ya, teror itu hal itu. Itu fitnah. Tapi dalam satu hadis juga makna fitnah itu lebih pada mengungkapkan atau membicarakan sesuatu yang tidak pada senyatanya, itu kan, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu bisa jadi itu. Lah, kalau berkaitan dengan kata fitnah kubro dalam konteks sejarah Islam, ini berkaitan dengan peristiwa. Peristiwa ini berkaitan dengan persoalan kekuasaan politik. Gitu. Ini saya ingin menelisik ke belakang sebentar, bahwasanya ketika Rasulullah wafat, itu kan, kemudian kaum muhajirin dan ansor itu ada semacam kegaduhan politik. Siapa yang berhak menggantikan Rasulullah? Dalam ini bukan sebagai nabi, bukan, otomatis sebagai kepemimpinan kan itu. Waktu itu para
sahabat Muhajirin, Abu Bakar, Umar dan seterusnya itu masih ngurusi jenayahnya Rasul. Tapi waktu itu kaum Ansor sudah melakukan sebuah musyawarah untuk menggantikan Rasul itu di Bani Saqifah itu ya. Hal itu terus mendengar hal itu, tiba-tiba Abu Bakar segera untuk mendekati hal itu, terjadi kegaduhan yang pada intinya akhirnya itu melakukan sebuah aklamasi ijma, konsensus ulama mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, waktu itu sudah ada sedikit kegaduhan. Sampai waktu itu Rasulullah sendiri wafat jenayahnya sampai 3 hari baru dimakamkan karena memang ada semacam kegaduhan politik. Lama-kelamaan Abu Bakar wafat, kurang lebih 2 tahun memimpin, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab kurang lebih 10 tahun. Setelah itu terus dilanjutkan oleh Utsman bin Affan kurang lebih sekitar 12 tahun. Pada waktu Utsman bin Affan ini itu salah satu kebijakannya Utsman itu mengganti beberapa orang termasuk gubernur juga yang dianggapnya masih punya saudara dari Utsman. Ya, kalau bahasa sekarang ya terjadi opportunity gitu. Tetapi juga sesuai dengan kemampuannya, ya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitasnya. Namun isu yang berkembang bahwasanya yang dilakukan oleh Utsman itu tidak kapabel, tidak sesuai dengan kompetensinya, hanya melahirkan keluarga kroninya, kalau KKN sekarang itulah kan itu. Sebagian orang itu nggak setuju ya melakukan demo. Akhirnya merengsek ke Madinah, hal itu kan sebagai pusatnya pemerintahan hal itu, sambil membawa senjata tajam dan seterusnya. Sebenarnya waktu itu Utsman itu mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menemui mereka para demonstran. Tetapi Ali bilang, ya Utsman, alangkah baiknya yang menemui itu khalifah sendiri, agar mereka itu puas apa yang diucapkannya itu. Kalau saya bisa untuk menentukan, tapi ini alangkah baiknya gitu. Jadi kalau ada pemimpin di demo ya jangan lari, kan itu kan. Jadi pemimpin itu demo oleh warganya itu harus dihadapi, ya, ditenangkan dan seterusnya. Tetapi hendak mempersiapkan diri, ternyata ada beberapa orang yang demo tadi sudah memasuki kamarnya. Lah sampai terjadi tragedi berdarah. Ini kalau dalam cerita ada yang berbentuk kayak novel sejarah itu ya agak tragis ya, pembunuhan yang dilakukan oleh para demonstran itu, dan itu tidak perlu saya utarakan di sini karena memang agak ya sangat-sangat tidak manusiawi kan, sampai dibelah, sampai ngeri sekali lah, nggak usah. Intinya bahwa Utsman itu meninggal dalam pembunuhan. Umar pun juga meninggal kan dalam pas sholat subuh ya itu. Utsman pun juga meninggal. Lah, meninggalnya Utsman bin Affan itulah yang disebut dengan fitnah kubro pertama, itu kan. Meninggalnya Utsman bin Affan. Meninggalnya Utsman bin Affan, terjadi huru-hara yang luar biasa besarnya, kekacauan itu, maka itu dikatakan sebagai fitnah atau ujian yang sangat besar. Kita nggak perlu terus menanyakan kalau begitu, kalau ada fitnah kubro berarti ada fitnah asghar atau fitnah shaghir. Tidak. Biasanya ungkapan ini menunjukkan bahwa peristiwa itu memang luar biasa besarnya. Mungkin fitnah yang kecil-kecil ya fitnah yang biasa dihadapi kan itu. Tidak perlu suatu ungkapan terminologi atau istilah itu terus dipadankan dengan lawan katanya, tidak harus. Misalnya kayak yaumul akhir, hari akhir, apa berarti terus ada yaumul awal, hari pertama, kan nggak perlu kan itu. Ini hanya istilah-istilah yang untuk mengingatkan peristiwa hal itu. Dan ketika sudah terjadi pembunuhan, terus bagaimana ini negara atau wilayah pemerintahan Islam harus ada orang lagi yang mengganti sebagai khalifah. Maka ulama waktu itu sepakat mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah penggantinya Utsman. Nah, pengangkatan itulah yang disebut dengan ijma, konsensus. Ya. Memang model suksesi yang dilakukan dalam sejarah Islam itu berbeda, karena Rasulullah sendiri itu tidak memberikan suatu acuan yang pasti. Makanya model pengangkatan Utsman beda dengan Umar, Umar beda dengan Abu Bakar, kan itu kan, karena memang tidak ada sistem yang baku, ya sistem baku dalam suksesi kepemimpinan negara. Lah Ali ketika sudah diangkat sebagai khalifah, itu kan, secara ijma, huru-hara belum selesai. Ya, sebagian tuh menuntut atas kematiannya Utsman, terutama saudaranya, ya saudara-saudara itu tadi.
Ali mungkin pada waktu itu dalam analisis para sejarawan Muslim itu mengatakan begini, sebenarnya Ali tahu ingin segera melakukan kisos lah sebenarnya, kisos dalam hukum Islam itu kan, kisos hukuman setimpal kisos. Tetapi kalau dilakukan segera itu nanti juga akan menjadi konflik lebih besar lagi, sebab para pelaku-pelakunya itu tribalisme atau kesukuan atau klan itu sangat kuat. Maka fanatisme kesukuan sampai sejak dulu sampai sekarang kan masih ada di modelnya orang-orang Arab Timur Tengah itu. Kalau melakukannya itu segera nanti konflik lebih besar lagi. Maka ditunda sambil menunggu bukti yang lebih kuat lagi siapa pelakunya. Ya. Maka ada kalau model hukum sekarang itu harus ada 2 bukti yang memperkuat hal itu kan, 2 bukti. Karena desakan-desakan terus, akhirnya salah satu gubernur di Syria waktu itu yang masih saudaranya Utsman itu Muawiyah, itu istilahnya melakukan pemisahan pemerintahan kan itu. Nah, hal itu kemudian menjadi isu yang sangat tidak kondusif tentunya. Dan ditambah lagi adanya hembusan yang hoax itu kan, waktu itu diketuai oleh Abdullah bin Sabah. Maka ada model analisanya sejarah mengatakan ada kelompok Sabaiyah, karena diambil kata Abdullah bin Sabah. Sabaiyah itu menggembuskan konflik bahwasanya pihak Muawiyah menganggap bahwa Ali itu tidak baik pemerintahannya, pihak Ali dihembuskan, Muawiyah ingin melepaskan dari pemerintahan. Singkat kata terjadi konflik peperangan saudara itu, ya gitu kan. Pihak Muawiyah terdesak, kemudian waktu itu ketika mengangkat tombak dan di atasnya Quran, itu sebagai simbol kembali pada Al-Quran. Tapi Ali sudah membaca, ini intrik politik ini, nggak bisa. Kalau mau musyawarah, kalau mau tahkim, ya itu damai, dia harus menyerah dulu. Tapi karena mungkin kedesakan-desakan, akhirnya mau damai. Di pihak Ali itu mengutus seorang ulama, Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian dari pihak Muawiyah mengutus Amr bin As, seorang politisi yang sangat ulung sekali. Singkat kata, dalam hal itu artinya malah ditelikung kalau bahasa politiknya sekarang kan. Itu hanya memang hanya intrik dari keterdesakan sehingga dia melakukan sebuah bargaining politik kali itu. Nah, dengan peristiwa itu akhirnya kubunya Ali pecah juga. Ya, pecah keluar dari kelompoknya Ali. Nah, keluar itu kalau bahasa Arab kan khoroja. Orangnya namanya Kharij. Kelompoknya namanya Khawarij. Nah, Khawarij inilah yang sebagai cikal bakal Islam yang agak keras, ekstrim. Ya, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Sehingga kebijakannya dia mengatakan kalau Ali kafir, kalau Muawiyah kafir harus dibunuh. Makanya terus target operasinya itu 3 orang itu jadi pembunuhan ya. Ali berhasil karena pas subuh itu sholat itu. Kalau Muawiyah tidak sholat subuh, artinya mungkin karena alasan sakit. Kalau Amr bin As itu alasan kurang bisa diketahui hal itu. Jadi gara-gara Ali itu rajin sholat jamaah subuh, itu malam-malam dia terbunuh. Dia kalau sekarang itu kayak siapa KPK yang kesiram matanya itu, Novel Baswedan kayak subuh juga lah. Makanya kalian jangan rajin-rajin sholat subuh, bahaya itu. Pagi-pagi, itu bisa bahaya itu. Ya sholat tapi jangan terlalu pagi gitu. Tapi jangan sampai qadha. Bagi seorang pemimpin yang adil ya. Oh gitu, ya betul. Ya akhirnya terus terbunuh kan. Lah terbunuhnya Ali itulah yang dinamakan dalam sejarah Islam terus fitnah kubro yang kedua. Yang pertama Utsman. Ya Utsman, yang kedua ya Sayyidina Ali. Jadi memang dalam sejarah Islam tuh politik berdarah itu memang sejak dulu itu. Karena memang apa ya kekuasaan itu akan memang menjadikan sebuah sebuah trigger ya, adanya huru hara, adanya perang dan seterusnya. Sampai sebelum itu kan juga ada perang unta kan antara Ali dengan Aisyah hal itu. Itu kan awalnya juga Aisyah ingin menuntut siapa yang menjadi pembunuh dari Utsman itu. Terjadi perang juga.
Dari situlah sampai sahabat meninggal kurang lebih sekitar 4.000 sampai 6.000 orang kali itu. Kali itu. Tapi dua sahabat besar itu yang terbunuh juga waktu perang Jamal itu kan Zubair bin Awam dan Tolhah itu kan, itu dua sahabat. Tapi kalau Aisyah selamat dan diberi kehormatan oleh Ali bin Abi Thalib kali itu. Itu Aisyah itu bahasa lainnya berarti mertua ya. Aisyah berarti ya mertua meskipun tidak langsung, mertua sambung. Mertua sambung. Okay. Ada yang mengatakan begini cerita, gara-gara nggak begitu seneng terhadap Ali, tapi lepas dari cerita perang Jamal itu awal-awalnya dulu ketika ada diisukan gosipkan Aisyah itu selingkuh dengan yang namanya Marsad itu kan bin Mu'attal itu komentarnya Ali gimana? Ya, Nabi kalau bikin bingung persoalan ya lepaskan aja perempuan tidaknya Aisyah gitu. Dan mungkin Aisyah mendengar hal itu. Nah, dari situlah biasanya kalau Aisyah meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan Ali tidak menyebut namanya Ali, menyebutnya rojul itu, laki-laki itu. Mungkin kalau orang kadung jengkel kan nyebut jengene kan wis enak dan munggah gitu kan. Tapi itu menurut satu sumber yang tidak tidak banyak ditulis oleh ulama gitu ya. Iya, betul. Nah, kemudian fitnah kubra itu sendiri itu sejak kapan ada istilah fitnah kubra? Tadi kan mulainya sejak Sayyidina Utsman bin Affan. Iya. Nah, jadi dalam sejarah itu kapan istilah itu muncul? Istilah semacam itu muncul ketika penulisan sejarah dilakukan. Ya biasanya kalau pembukuan, kodifikasi, keilmuan dan seterusnya itu abad kedua. Abad kedua Hijriah kan itu. Biasanya ilmu-ilmu itu muncul hal itu. Ya itu. Tapi kalau pas peristiwa itu ya mungkin belum muncul istilah. Tapi berkaitan dengan peristiwa yang sangat besar, cobaan yang begitu mengerikan ya, itu maka para sejarawan menulis istilah Al-Fitnatul Kubro 1 dan 2. Mungkin ada seperti di Tarikh Ibnu Ishaq sama Ibnu Hisham gitu ya. Iya. Kalau Tarikh Ibnu Hisham, kalau saya lihat dalam daftar isi Tarikh Ibnu Hisham itu yang namanya As-Sirah An-Nabawiyah itu kelihatannya tidak menceritakan mengenai peristiwa itu ini. Atau mungkin karena saya belum meneliti membaca total, tapi kelihatannya kok tidak menceritakan. Mungkin bisa jadi kayak bukunya At-Tabari itu yang sangat tebal, At-Tarikh Al-Muluk itu ya, sejarah kerajaan-kerajaan itu yang sangat tebal, itu jadi rujukan utama dalam sejarah Islam. Itu ya, jadi para sejarawan kalau saya melihat itu tadi ketika ilmu-ilmu mulai dibangun oleh para ulama-ulama semacam itu. Oke, kemudian ada Sayyidina Ali itu kan dia tidak banyak menuntut terhadap pembunuhannya Utsman. Iya. Nah, kemudian juga pada saat Sayyidina Ali itu kan masa pemerintahannya itu tidak berlangsung ke anaknya Hasan, tapi ke Muawiyah gitu ya. Sebenarnya kalau seandainya itu Ali itu tegas tidak memperdulikan aspirasi dari pengikutnya, mungkin akan ditumpas ya Muawiyah itu. Memang awalnya gitu, ini intrik aja. Tetapi karena itu kalah dalam bargaining politik, akhirnya terus Ali juga terbunuh juga. Akhirnya Muawiyah itu sebenarnya Muawiyah itu diberikan mandat dari putranya yaitu Hasan. Dan itu kan. Sebenarnya ulama waktu itu mengangkat Hasan, ya, tapi mungkin Hasan mungkin nggak begitu suka dalam politik kekuasaan, dan dalam rangka agar umat itu tidak konflik terus, tidak perang terus, akhirnya diserahkan ya gitu kepemimpinan kepada Muawiyah. Artinya beliau memilih mengalah demi keutuhan umat Islam. Betul lah itu. Maka di situ terus dalam sejarah ditulis itu disebut dengan Amul Jamaah. Itu hari atau tahun rekonsiliasi lah, tahun persatuan kesatuan umat itu. Oke, itu sangat penting sekali itu ya. Jadi mengalah demi keutuhan umat Islam. Iya, betul. Nah, kemudian kira-kira apa hikmah yang bisa kita pelajari selain apa tadi tuh ya di dalam fitnah kubra? Iya. Hikmah-hikmah yang lainnya. Begini ya. Jadi kalau ketika saya tuturkan narasikan sejarah hal itu, yang pertama bahwasanya kita harus betul-betul bisa menjaga persatuan, rasa ukhuwah persaudaraan yang didasarkan kepada ukhuwah Islamiyah. Ya itu. Nah, ini perlu saya jelaskan juga
ukhuwah Islamiyah ini dari segi bahasa, saya tuh seneng dengan mengutak-atik kata karena memang saya dari ya sedikit ngaji alif ba itu kan. Al-ukhuwah persaudaraan al-aslimah yang Islami. Jadi kalau diartikan hanya pada persaudaraan yang didasarkan pada orang Islam nggak tepat. Karena kata Islamiyah itu jadi sifat. Kalau kita orang pondok itu biasanya istilahnya jadi naat gitu ya, naat manut ya itu. Berarti persaudaraan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Nah, persaudaraan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam itu tidak hanya persaudaraan sesama Muslim tidak, tapi ada persaudaraan yang didasarkan pada kebangsaan, watonia. Ada persaudaraan yang didasarkan pada sesama Muslim, ukhuwah Muslim, gitu. Ada juga persaudaraan ukhuwah yang didasarkan pada rasa kemanusiaan, ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah. Tapi saya lebih cocok menggunakan ukhuwah insaniyah. Karena kata basyar dan insan itu secara bahasa juga beda. Meskipun orang awam menyebutkan sama hal itu. Itu jadi kalau ukhuwah Islamiyah tidak hanya antar sesama Muslim. Ya, kita kelihatannya konteks keindonesiaan ini sangat tepat sekali. Karena Indonesia itu beragam, plural, baik bahasa, suku, agama, itu jangan sampai terpecah gara-gara persoalan masalah kekuasaan. Dan kita juga prihatin juga umpamanya berkaitan dengan kemarin-kemarin itu, terutama mungkin kayak Pilgub Jakarta itu kan, kadang-kadang agama itu menjadi suatu suatu kendaraan untuk mencapai suatu kekuasaan. Meskipun agama itu mengajarkan tentang politik atau siasah, fiqhul siasah, tetapi jangan sampai meraih kekuasaan dengan mengatasnamakan agama. Namun ketika sudah berkuasa, sudah menjabat, nilai-nilai agama harus ada di dalamnya. Nilai keadilan, kejujuran, transparansi, pertanggungjawaban itu ajaran agama. Tapi sekarang kebalik, Kak. Orang itu mau menguasai tapi dengan atas nama agama. Nah, kalau kita baca Kompas hari ini ya, Mas Hilal, itu ada istilah harta, tahta, dan agama, bukan harta, tahta, dan wanita, tidak, tapi harta, tahta, dan agama. Kadang-kadang agama itu menjadi itu kendaraan politik gitu. Yang kedua, melihat sejarah yang saya paparkan tadi, kita jangan mudah terpancing adanya isu-isu yang tidak benar, isu-isu yang memperpecah belah umat. Kalau sekarang ya bahasnya hoax gitu ya, maka kita harus check and recheck. Lah bagaimana kalau kita tidak mengetahui di media yang berseliweran, di WA dan seterusnya, medsos, bagaimana kita mengetahui benar dan salah? Kalau kita nggak tahu sumbernya, nggak tahu kebenarannya, nggak usah ikut menyebarkan. Atau kita dengan menggunakan hati nurani dan akal sehat. Kira-kira kalau berita ini kalau saya share itu manfaatnya apa sih? Gitu. Apa ada nilai manfaatnya atau justru akan mengacaukan keadaan? Gitu itu kan? yang penting. Itu yang penting itu ada. Maka saring dulu sebelum sharing, ya kan? Saring dulu sharing. Kadang-kadang kita itu terlalu bersemangat tapi malah tujuannya baik tapi malah memperpecah belah. Dan yang ketiga, makna yang kita bisa ambil dari hal itu, kita jangan mempunyai sikap fanatik yang berlebihan tanpa ilmu pengetahuan. Nah, ini terjadi orang-orang yang beragama itu semangatnya ada, ghirohnya ada, passionnya ada, tapi tidak diimbangi dengan ilmu agama yang memadai. Ya, semangat tanpa ilmu pengetahuan ya jadinya ngawur, gitu kan? Tapi tidak ada semangatnya, hanya ilmu saja, berarti ya kosong, gitu kan? Ini kalau ibaratnya itu digagal antara iman dan ilmu kan, iman dan amal saleh. Iman saja tanpa amal saleh ya nggak ada artinya, tapi amal saleh tanpa iman itu ya percuma kali itu. Semacam hal itu. Tadi ada fitnah kubra yang pertama, terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian kedua. Nah, ketiga, keempat dan seterusnya, kira-kira itu juga digambarkan dalam sejarah apa ada? Setelah itu ternyata model pemerintahannya itu kan tidak model Khulafaur Rasyidin. Mulai dari Muawiyah, kemudian Yazid, kemudian anak turunnya itu sudah model monarki, kerajaan. Dan itu kelihatannya menurut saya tidak sesuai dengan Islam, gitu kan?
meskipun yang menduduki para orang Muslim itu kan, Muawiyah keturunannya itu tidak. Begitu juga dengan dinasti Abbasiyah, itu sudah turun temurun hal itu. Termasuk kayak menurut saya kayak di Arab Saudi itu bukan model pemerintahan Islam gitu kan, karena turun temurun. Karena prinsip Islam itu kan keterbukaan. Siapa yang punya syarat, siapa yang mumpuni, siapa yang kredibel, ya udah itu kan itu. Yang terpenting terwujudnya keadilan. Lah, itu yang terwujudnya keadilan. Nah, kalau bentuknya bebas gitu ya. Bentuknya bebas, sistemnya tidak diatur. Apa model republik, apa-apa itu. Makanya dalam Islam itu model pemerintahan. Lah ini relasi antara negara dan agama itu memang dalam pemikiran Islam itu beragam itu. Ada yang mengatakan bahwa agama itu mengatur segalanya, gitu, mulai hal-hal yang kecil. Maka lahir konsep kayak model khilafah, HT yang dibubarkan itu tahrir. Ada yang mengatakan bahwa antara relasi agama dan negara harus terpisah. Negara tidak boleh cawe-cawe kepada agama, agama pun nggak boleh itu. Itu mati menjadi negara sekuler, semacam kayak Turki, tapi gagal kan Turki menjadikan itu. Yang ketiga, bahwasanya relasi agama dan negara itu, agama mengatur nilai-nilai dasarnya, musyawarah, kebebasan, persamaan, keadilan, pertanggungjawaban, itu nilai dasar dalam Islam. Model apapun terserah. Lah, Indonesia kelihatannya lebih mengarah pada yang model ketiga itu tadi. Jadi itu. Yang terpenting itu adalah para penegak atau para penyelenggara pemerintahan itu mempunyai nilai-nilai dasar semacam itu. Ada kebebasan, ada huriyah itu kebebasan, ada al-musawa, egaliter, persamaan, kemudian ada al-adlu, keadilan, kemudian ada al-mas'uliyah, pertanggungjawaban, kemudian ada asyura, musyawarah. Itu prinsip-prinsip dasar dalam bernegara. Iya, gitu. Baik kaum muslim, sangat menarik perbincangan kita pada pagi hari ini, dan insya Allah akan kembali setelah jeda yang satu ini. Baik kaum muslim, kembali lagi bersama kami 107,9 FM terdepan dalam dakwah dan nada. Melanjutkan pembicaraan kita Pak Yai, ini tentang fitnah kubra, belajar dari masa lalu. Jadi fitnah kubra yang dimaksud ini kan berarti tadi peristiwa sejarah dulu ya, terhadap Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada di ayat Al-Quran itu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah itu bagaimana juga Pak Yai? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah itu diartikan sesungguhnya harta-harta kamu, kemudian anak-anak kamu itu fitnah. Fitnah di sini artinya ujian buat kamu. Jadi kalau dalam keluarga itu orang tidak mempunyai harta juga diuji dengan kemiskinannya. Orang mempunyai harta juga diuji dengan kekayaannya. Maka miskin juga ujian, kekayaan kaya pun juga ujian. Tinggal kita itu memaknai dan mensikapi terhadap keadaan tersebut. Anak juga begitu. Anak itu pada dasarnya ujian bagi orang tuanya. Kalau anak itu lulus orang tuanya ujiannya, maka anak itu bisa menjadi aset investasi yang luar biasa. Tapi kalau tidak lulus ujian orang tua, maka anak menjadi anak yang durhaka dan itu menjadi bahaya juga. Makanya ujian itu saya pikir ya tidak hanya masalah harta kekayaan, semuanya itu kan. Semuanya ada ujiannya sendiri ya. Nah, ujian itu tergantung perspektif kita. Kadang bisa jadi orang yang diuji sama-sama ya, sama bentuk wujudnya, tapi orang lain menganggap itu enteng. Tapi orang lain menganggap itu sangat berat sekali. Itu bisa jadi ya gitu. Misalnya orang diuji dengan harta, kemiskinan. Mungkin orang mengatakan, wah saya tuh malah nggak punya uang, malah seneng saya bisa puasa. Ya seperti Rasulullah itu dulu kan cerita yang sangat masyhur kan. Ketika pas pagi-pagi terus tanya pada Aisyah, ya Humairah, wahai kemerah-merahan pagi ini ada sarapan tidak? Dijawab oleh Aisyah, tidak ada ya Rasul. Ya udah kalau begitu ujian kan nggak bisa sarapan, ya udah saya akan puasa kan itu kan. Ujian kalau disikapi dengan positif menjadi sesuatu amal ibadah. Ya seharusnya gitu. Kadang-kadang kita kan nggak bisa mensikapi hal itu soalnya.
Dan setiap orang mempunyai ujiannya masing-masing. Ya. Berbeda-beda ya gitu ya. Setiap orang mempunyai ujiannya masing-masing, tapi ujian yang paling besar itu adalah para rasul, para nabi, dan orang-orang yang Dekat di dengan bawahnya, Allah. Iya. di bawah ketingkatannya itu. Kan ada hadis kan bilang gitu kan, ya Rasul manistada, ya, siapa yang paling berat balaun gitu, cobaannya. Terjawab oleh Rasul, al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul, wa amsalukum, dan orang-orang yang menyamainya sepertinya itu ya, artinya di bawah ya itu. Gitu. Jadi kalau orang baik itu bukan orang yang tidak ada ujiannya, Ya, pasti tapi ada. semakin baik semakin besar ujiannya. Bukan berarti terus aku wis ora dadi wong apik lah ujiannya berat, bukan itu. Ya. Itu menunjukkan kalau di dalam hidup dunia ini kita semakin besar ujiannya, mungkin saja Allah menganggap kita itu orang baik. Ya. Gitu kan. Gitu. Dan itu mampu, berarti Allah menganggap kita mampu kita gitu ya. mampu untuk menyelesaikannya hal itu. Oke, baik. Kaum muslim, bila mana ada pertanyaan silahkan dilayangkan ke chatting WhatsApp 0821 336 70.000 atau telepon 024 674 6352. Kembali lagi Pak Yai. Jadi ada banyak fitnah gitu ya maknanya tadi itu. Nah, fitnah yang dipahami oleh masyarakat itu adalah ketika kita membicarakan seseorang tapi tidak sesuai dengan faktanya. Nah, kalau membicarakan orang lain sesuai faktanya kan gibah gitu ya. Membicarakan aib gitu ya, gibah. Nah, kalau ini membicarakan orang lain yang tidak sesuai faktanya. Jadi kira-kira apa motif yang membuat seseorang itu melontarkan fitnah? Motif-motif apa kira-kira? Bisa jadi itu motifnya mungkin motif pribadi, bisa jadi motifnya motif kelompok, bisa jadi itu tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, bisa jadi untuk kepentingan yang lainnya. Tetapi umumnya fitnah itu muncul ketika orang itu yang menuduhnya itu tidak menerima atas kelebihan fadilah dari orang lain itu tadi. Berarti ada dengki gitu ya? Bisa jadi mungkin ada rasa iri, dengki yang muncul sehingga menuduh hal itu. Atau bisa jadi bahwa orang itu menfitnah orang lain itu karena mungkin ada rasa permusuhan, bukan kedengkian. Kalau dengki iri ya kan, tapi memang kita ada rasa permusuhan gitu, itu bisa muncul rasa fitnah hal itu. Nah itu macam-macam motivasinya. Persaingan macam-macam juga ya. Bisa persaingan. Bisa jadi biasanya gitu kan antar pedagang sama pedagang itu biasanya selevel itu. Selevel. Masih selevel. Bahkan antar ustadz juga saingan itu. Iya, jadi, ada juga, betul. Pedagang. Bahkan antar host juga mungkin saingan. Gitu. Jadi biasanya yang semakom ya, setingkat itu. Seprofesi biasanya. Seprofesi biasanya. Ya luar biasa. Jadi kata Imam Al-Ghazali sendiri itu kan bahkan orang yang bersorban ulama itu bisa jadi dia saingan berebut pengaruh berebut jamaah gitu ya. Betul, bisa jadi hal itu. Nah, jadi ini diantara motif orang yang mungkin akan memfitnah. Kira-kira supaya menghindari daripada motif tersebut. Supaya terhindar daripada fitnah dan tidak saling dengki gitu. Apa kira-kira? Kalau gitu lebih pada pertama ini pada tataran idealitas itu ya. Ya ada semacam penataan bersifat rohaniyah gitu ya. Kalau kita menyadari kenapa kita harus iri, seakan-akan kita itu tidak percaya atas keadilan Allah. Kalau kita punya sifat iri ya, kenapa dia lebih maju, kenapa dia lebih sukses, kenapa dia karirnya lebih cemerlang, mobilnya baru, meskipun kredit 15 tahun, tapi kan dia nggak tahu kreditnya itu, tapi kan melihatnya itu kan. Iki sing krasa ya aja kesindir itu kan. Dia nggak yakin atas keadilan Allah, bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik buat kita. Jadi kalau kita yakin atas keadilan Allah karena Allah, kita nggak mungkin iri pada orang lain itu. Kan itu. Yang kedua, bagaimana kita menghindari atau mensikapinya? Kalau menurut saya itu enteng saja. Kalau justru kita difitnah, kita dicaci maki, kita dituduh nggak benar, kalau kita ikhlas ya, nggak jengkel, nggak serik, ya justru kan mengurangi keburukan kita kan. Dosa kita diampuni hal itu. Kan itu hal itu. Pahala nambah.
Malah yang terbaik lagi ini sudah pada tataran yang agak tinggi ya, orang tasawuf lah katanya. Ya, tasawuf. Kalau kita dituduh, kalau memang tuduhannya benar, kita berdoa pada Allah, ya Allah ampunilah saya atas tuduhan tersebut. Karena itu tuduhannya benar. Kalau tidak benar, tetap berdoa pada Allah, ya Allah ampunilah dia yang menuduh saya. Semoga dia diampuni. Jadi kalau berpikir jembar dada nih, kalau Jawa bilang itu berpikir yang terbuka, tidak cilik hati ya, tidak sakit hati ya, semacam itu. Gitu, berarti kan? Pentingnya menata hati di situ ya. Lebih ke situ kan itu. Okay. Tidak perlu terus kita tidak perlu banyak menanggapi omongan orang. Ini yang prinsip bahagia gitu. Kata saya teringat ucapannya Gus Dur itu, kalau ada orang masih menanggapi pujian orang lain dan keburukan orang lain untuk menilai kita, itu kita masih amatir itu. Ya, terlalu sibuk dengan omongan orang lain, itu terlalu amatir. Santai aja mestinya. Ya, santai aja itu. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Kiai. Mama Mia izin bertanya, ujian terbesar dalam percintaan. Nah, mohon solusi doa terbaik Kiai. Syukran. Ujian terbesar dalam percintaan. Biasanya gini. Kalau bagi orang yang masih dalam taraf pacaran belum rumah tangga atau dalam rangka khidbah, lamar. Biasanya kalau antara khidbah dan nikah kok jedanya agak lama, tuh ujiannya biasanya itu dia akan mendapatkan kenalan atau calon baru lagi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Makanya saya berharap kalau orang tuh dilamar atau melamar jangan terlalu lama jaraknya dengan pernikahannya. Biasanya muncul hal itu. Kayak itu. Terlalu lama, cepat segera aja, mungkin sebulan 2 bulan. Jangan sampai khidbahnya 2021 terus nikahnya 2025, kelamaan kan. Kelamaan. Kalau ujiannya pas sudah rumah tangga, itu ujiannya biasanya ya hal-hal yang pembandingan, itu komparasi ya, antara yang di rumah dengan yang di luar rumah. Biasanya kan gitu. Nah, seharusnya kita bisa pinter-pinter menempatkan diri secara baik, ya itu. Baik segi pelayanan, segi tutur kata, hubungan dan seterusnya itu. Kita harus bisa introspeksi juga itu kan. Itu Mbak Mia. Jangan sampai kalau di rumah dasteran terus, kalau sementara suaminya bekerja ketemu dengan gadis yang lebih nyaman dilihat kan juga artinya membandingkan kan gitu kan. Sing ning omah dasteran bolong-bolong mambune minyak rem gitu kan. Tambah mutah gitu kan itu. Itu harus introspeksi juga. Tapi yang jelas konsep rumah tangga ini percintaannya lebih pada fokus ke rumah tangga. Itu ya kita harus mengakui bahwa siapapun orangnya itu pasti punya kelebihan yang tidak kita miliki dan kelebihan kita untuk menutupi kekurangan pasangan kita. Oke, jadi kita adalah pakaian untuk pasangan kita. Kita pakaian untuk pasangan itu. Oke, ada lagi pertanyaan dari Ibu Trisni. Assalamualaikum Pak Yai, izin bertanya, bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa ridho terhadap takdir? Makasih. Terhadap takdir. Oh, takdir. Ya gini. Justru kalau kita itu meyakini bahwa semua yang terjadi itu adalah takdir Allah. Ini yang perlu saya jelaskan sedikit. Kata takdir itu artinya ukuran. Semua yang terjadi, saya datang ke sini takdir Allah. Saya tidak datang ke sini juga takdir Allah. Tapi saya memilih takdir untuk datang ke sini. Mas Hila juga begitu. Jadi host datang ke sini takdir Allah, tidak hadir pun juga takdir Allah. Tergantung memilih. Allah sudah memberikan berbagai takdir yang ada, tinggal kita memilih. Ketika kita pilih, kita milih, itulah yang menjadi konsekuensi pertanggungjawaban kita besok di akhirat. Allah tidak akan menuntut sesuatu yang bukan pilihan kita. Misalnya saya jadi laki-laki, ini bukan urusan saya kan, makanya tidak bisa besok diubah itu nggak bisa dirubah. Makanya di kubur atau di akhirat nggak boleh tanya kenapa kamu laki-laki, itu tidak bagian dari pertanggungjawaban itu. Jadi kalau ingin ridho, berpikirlah ya Mbak Mia Trisni. Mbak Trisni itu bahwa segala keputusan Allah itulah yang terbaik buat kita. Tapi ketika untuk menetapkan dan menentukan, ya kita minta doa, berdoa pada Allah, inilah yang terbaik. Terkadang kita merasa ini tidak baik. Padahal itu yang baik gitu ya. Jadi asa apa namanya itu? Asa antakrahu
khairan antukrihu syai'an fa huwa khairul lakum. Gitu. Boleh jadi apa yang kamu benci itu baik untuk kamu, dan boleh jadi apa yang baik untuk kamu malah tidak baik. Ya, tidak baik menurut Allah. Jadi yang paling penting itu adalah menurut Allah yang terbaik gitu ya. Menurut Allah yang terbaik. Bukan yang terbaik menurut kita. Jadi kadang kalau masalah rumah tangga, percintaan itu macam-macam. Pengennya suami semisal punya istri kayak orang Cina dan lain sebagainya. Tapi belum tentu nanti itu yang terbaik, atau pengen orang Amerika dan lain sebagainya kan. Iya, betul. Ya. Okay. Nah, kemudian ini ada lagi, kita lanjutkan tentang terkait fitnah kubra. Jadi saya pernah itu membaca, ditulis oleh seorang ulama dari Al-Azhar. Jadi kata beliau di situ, Umar bin Abdul Aziz ini mimpi ketemu Rasulullah SAW. Nah, kemudian di sana itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa yang benar adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian Muawiyah ini dia maafkan. Nah, jadi dua-duanya ini kan artinya masuk surga Pak Yaya. Jadi Ali sekaligus Muawiyah. Nah, jadi bagaimana sikap kita menyikapi terhadap sahabat Nabi? Oh ya. Kalau pandangan orang Sunni ya seperti kita di Sunnah wal Jamaah itu cenderung menganggap bahwa semua sahabat itu orang baik dan adil, ya kan? Baik dan adil. Jadi apapun kesalahan yang dilakukan oleh sahabat pada masa dulu itu adalah bagian dari istihad mereka, dan itu tetap seandainya keliru salah itu mempunyai nilai pahala 1, kan? Karena istihad. Tapi kalau pandangan orang-orang Syiah, terutama mungkin Syiah yang agak ekstrim, Syiah sendiri kan juga punya kelompok-kelompok kan, ada Syiah moderat, ada Syiah yang ekstrim. Yang ekstrim itu namanya Rafidhah gitu kan. Itu begitu santainya mengkritik para sahabat gitu kan, mengkritik terutama Umar ya, Ali, Umar terus Abu Bakar gitu kan, dikritik habis-habisan. Dan menurut saya itu ya tidak bijak lah. Siapa diri kita kalau sampai berani mengkritik hal itu kan. Dan mereka sahabat Nabi ya, gitu betul. Kebaikannya tidak bisa tertandingi dengan orang-orang sekarang ini kan. Yang kedua, kalau itu seandainya itu cerita itu hadis atau apa nggak tahu ya. Kalau umpamanya hadis itu perlu diteliti. Artinya mimpi. Biasanya kalau hadis berkaitan dengan persoalan-persoalan yang politik itu lebih kecenderungannya pada aspek-aspek hadis maudhu. Makanya kan munculnya hadis maudhu, hadis palsu itu salah satunya adalah dilatar belakangi karena interest politik itu kan. Kan ada salah satu hadis yang bilang barang siapa yang melihat Muawiyah di mimbar maka bunuhlah. Itu kan salah satu hadis palsu kan. Kan itu. Kalau itu memang mimpi lah, ini memang repot kalau mimpi kan susah diverifikasi kan. Benar dan salah itu kan. Nah, itu hal itu. Nah, jadi saya pernah mendengar itu satu pembahasan bahwa Ali bin Abi Thalib itu ada yang mengutuk beliau. Nah, jadi kan ketika Ali bin Abi Thalib itu habis masa kekuasaannya, lalu dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah. Nah, jadi ketika khutbah di mimbar itu sering mencela sahabat-sahabat. Nah, kemudian masa Umar bin Abdul Aziz lalu ada mendoakan Allahumma aslih wulatil muslimin. Nah, itu mendoakan. Nah, itu betul Pak Yaya? Iya. Memang betul, itu salah satu kebijakan waktu itu Muawiyah itu memang seharusnya harus mengkritik dalam khutbahnya itu ada semacam kayak kebijakan negara ibaratnya itu kan, keharusan harus mengkritik keluarga Ahlul Bait itu kan. Makanya terus eranya Umar bin Abdul Aziz, wah ini nggak bagus ini ya. Maka terus punya gagasan setiap khutbah itu diganti doa sekaligus ayat. Makanya ayat khotib itu udah ayat khutbah kedua kan Innallaha ya'muru bil adli. Nah ini khotib sering keliru. Ada kata kumnya itu sih enggak. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan. Bukan innallaha ya'murukum. Kumnya enggak ada. Iya. Ya kan? Sering kan saya sering dengar. Iki kita ora tahu ngaji ning pesantren manggen kita iki ya. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan. Nah, itu gagasannya Umar bin Abdul Aziz. Memang Umar bin Abdul Aziz disebut sebagai Umar kedua karena keadilannya, karena kezuhudannya. Mujadid pertama. Ya, bisa dikatakan mujadid, bisa dikatakan sebagai seorang sufi dalam perilakunya itu tadi.
Nah itu memang betul. Jadi kalau nggak aneh kalau ada orang mengatakan dalam mimbar khotib terus disisipi dan hal yang berkaitan dengan politik sejak dulu sudah ada. Ya, itu memang tidak baik gitu ya. Iya, memang tidak baik. Itu apalagi mencaci pemimpin ya. Mencaci, gitu. Malah kan disunahkan di dalam kitab-kitab fikih itu mendoakan para pemimpin gitu ya. Iya, mendoakan para bagaimanapun mereka. Dan itu modelnya mazhab Syafi'i kan gitu kan, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat gitu kan. Nah, itu bagian dari doa yang jadi bagian dari khutbah itu. Oke, baik. Nah, kemudian Pak Yai, sebelum tadi ada motif-motifnya itu bahwa yang melatar belakangi itu bisa kita ambil hikmah daripada fitnah kubra supaya kita menjauhi perebutan kekuasaan. Ya, kemudian sharing juga berita, jangan termakan berita hoax, kemudian juga jangan fanatik gitu ya. Supaya kita apalagi pesan-pesan Pak Yai. Saya tambahkan lagi dengan cerita hal itu. Yang pertama ya kita harus memperkuat rasa persaudaraan antar ukhuwah ukhuwah baik sesama muslim maupun sesama non muslim. Kan itu. Karena itu juga bagian dari ajaran Islam juga. Ini kalau kita melihat mencontoh Nabi bagaimana membangun Madinah itu kan mengakomodir tidak hanya orang Islam saja kan, orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan orang paganisme, orang Wasani itu diikat dalam satu ikatan yang disebut dengan Misakul Madinah. Misakul Madinah, Piagam Madinah. Ya, Piagam Madinah tidak hanya orang Islam toh kan itu harus kita jaga betul. Kemudian saya tambahkan lagi agar tidak mudah terprovokasi, agar tidak mudah terpancing, seharusnya kita harus bisa menahan diri dan check and recheck itu penting. Nah, kan? Check and recheck dan kita bisa memperdalam terhadap ilmu pengetahuan atau ilmu agama yang ada. Karena saya melihat gini, kebanyakan semangatnya tanpa diimbangi dengan ilmu agama nanti malah menjadi radikal. Betul. Radikal, ekstrim, teror kan itu. Tapi ya sebaliknya banyak orang yang sudah ahli agama, pintar tapi tidak ada semangat untuk beragama gitu kan. Semangatnya meremehkan gitu. Makanya kebetulan saya juga ngajar di agama di Undip itu kan. Saya mengatakan gini, agama itu beda kajiannya antara di UIN dengan di Undip. Kalau UIN itu agama sebagai sebuah kajian disiplin ilmu kan, metodologi dan seterusnya. Tapi kalau di perguruan tinggi umum semacam di Undip itu agama sebagai ranah perilaku. Praktis gitu praktis lebih kepada praktek hal itu. Jangan sampai kita hanya mendalami agama tapi tidak ada prakteknya. Iya, betul. Kan ke situ. Nah, ini ada dua kutub yang kesannya tidak mengarah pada sikap yang ideal itu. Yang satu semangat agamanya itu kurang ilmunya, yang satu banyak ilmunya tapi tidak semangat agamanya. Jadi keduanya harus seimbang. Keduanya harus seimbang. Berilmu dan terakhir kali saya mengatakan ini, jangan mudah menuduh kafir terhadap orang lain. Ini kan contoh Khawarij tadi kan. Khawarij mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Muawiyah itu kan mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Khawarij itu kan, karena Khawarij munculnya pasca itu kan, pasca tahkim tadi arbitrase. Jadi sekarang gejala itu kan ada kan? Kalau tidak sesuai dengan kelompoknya, tidak sesuai dengan dalilnya, tidak sesuai dengan manhajnya, dianggapnya keluar dari Islam. Nah, itu sebenarnya ismu Khawarij masih ada gitu. Nah, masih ada sampai sekarang masih ada. Maka ada istilah takfiri itu tadi. Takfiri. Padahal hadis Rasulullah mengatakan barang siapa yang menuduh orang lain kafir, padahal dia tidak kafir, maka tuduhan kekafirannya akan kembali pada dirinya. Ini bahaya juga, penting sekali itu ya. Penting sekali hal itu. Jadi yang menarik juga saya ambil kesimpulan ini tadi bahwa ukhuwah Islamiyah menurut Pak Yai itu bukan cuma ukhuwah antar sesama muslim. Tapi Islamiyah itu kembali kepada katanya bahwa Islam itu adalah kedamaian. Memberikan kedamaian kepada siapapun dan dimanapun. Baik, menarik sekali kajian kita pada pagi hari ini bersama Pak Kiai Dr. Muhyiddin. Terima kasih atas ilmunya dan atas nasihatnya. Dan para pendengar semua, kami ucapkan juga makasih banyak. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.